Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini atas izin Allah kita masih diberikan taufik, rahmat dan hidayahnya yang perlu senantiasa kita syukuri, karena tanpa izin beliau kita tidak akan hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan mendapatkan syafaat sebagai yaumil akhir di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan khususnya kita umatnya di akhir zaman. Baik para sahabat semuanya yang hadir di rumah, di sini Anda hadir dalam materi matrikulasi adab tentang terhadap orang tua ya. Bagaimana sikap kita nanti ke depannya dalam kesehari-hari, sebaiknya seperti apa sih kita memiliki adab yang baik, yang ahsan pada kedua orang tua kita, khususnya selama di rumah, ketika kita di sekolah maupun dimanapun kita berada. Baik para sahabat semuanya, sambil berjalan aja ya, nunggu teman-teman semuanya yang masih belum hadir. Sini Ustadz akan menyampaikan tentang adab terhadap orang tua. Terkait untuk materi ini, nanti ini ya, pengertian secara bahasa sendiri, secara bahasa Arab terkait untuk bahasa Indonesia. Adab ini adalah apa sih yang antum ketahui tentang adab? Bahwasanya kalau dilihat dari pengertian secara istilah bahasa Indonesia, kata adab itu adalah memiliki arti akhlak. Mungkin antum semuanya pernah belajar ya di sekolah, di majelis ilmu, majelis taklim, maupun di majelis lainnya, pernah mendengar kata akhlak, ataupun orang tua antum sendiri di rumah pernah mengajarkan tentang akhlak, tentang etika, budi pekerti, tentang sopan santun, ataupun tutur kata yang halus yang baik. Mungkin antum sudah dapatkan secara ilmu. Nah, di sini Ustaz juga ingin menyampaikan, mengingatkan baik buat diri Ustaz maupun antum semuanya yang hadir di rumah. Sedangkan pengertian dari orang tua itu sendiri itu ada memiliki ayah dan ibu. Ayah sendiri itu laki-laki dan ibu itu perempuan, yang menjadikan kita ada saat ini perlu kita patut syukuri atas izin Allah, karunia Allah, kita tidak akan hadir di muka bumi tanpa adanya abi, umi, ayah maupun bunda di rumah. Maka dapat kita simpulkan bahwa adab itu terhadap orang tua, bagaimana kita secara muslim menyikapi terkait tentang adab ini, yaitu memiliki akhlak budi pekerti yang baik terhadap kedua orang tua kita, khususnya selaku seorang muslim. Terus ada dalam riwayat Quran surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan, wa'budullaha wala tusriku bihi syai' wabil walidaini ihsan, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapa. Mudah-mudahan dari kalimat ayat Quran ini kita bisa ambil hikmahnya
artinya maupun terjemahnya. Di sini menjelaskan bahwa tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dan selanjutnya juga kita bisa melihat dari riwayat Imam Al-Ghazali sebagaimana disebutkan dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Khairo Al-Maktabah atau Fikiyah halaman 444. Sekurang-kurangnya ada 7 adab anak kepada orang tua, di mana dalam riwayat tersebut menjelaskan artinya, yaitu adab anak kepada orang tua yakni mendengarkan kata-kata orang tua, berdiri ketika mereka berdiri, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka, memenuhi panggilan mereka, merendahkan kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka. Jadi di situ diriwayatkan menjelaskan dalam kitab Al-Ghazali bahwa kita memang sudah dianjurkan, diperintahkan untuk memenuhi panggilan kedua orang tua kita, mematuhi perintah-perintah mereka selagi memang itu sesuai dengan syariat Allah, dan merendahkan ketika berbicara dengan beliau, dengan kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang, seperti itu. Dan tentunya mudah-mudahan dari riwayat tadi antum-antum semuanya yang hadir di rumah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang setidaknya antum sudah dapatkan mungkin dari sejak kecil hingga sampai sekarang. Baik, kita simak ya terkait untuk adab terhadap orang tua. Di sini Ustaz akan menjelaskan kurang lebih ada 7 ini ya terkait untuk adab. Di sini diuraikan ketujuh tersebut. Yang pertama yaitu adalah mendengarkan kata-kata orang tua. Jadi setiap orang tua kita berbicara, apa yang mereka sampaikan kepada kita, kita wajib mendengarkan dengan secara baik. Jangan sampai ketika orang tua kita menyampaikan sesuatu yang memang Recording in progress. kita wajib untuk mendengarkan secara baik, dengan serius. Dan ketika apabila antum ada izin, jangan sampai memotong pembicaraan orang tua tersebut dan memohon izin dulu kepada orang tua. Abi, Umi, mohon maaf, ketika di saat pembicaraan tersebut jangan sampai memotong pembicaraan kedua orang tua kita. Jadi sangat baik jika ketika kita melaksanakan pembicaraan tersebut, ya jangan sampai itu ya tidak memotong dan meminta izin ketika orang tua kita berbicara, dan sangat sopan santun ketika mendengarkan maupun menyimak ataupun berbicara dengan kedua orang tua kita. Terus untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu menjelaskan bahwa berdiri ketika mereka berdiri. Bila orang tua kita berdiri, kita atau sikap anak sebaiknya juga berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan sopan santun, tetapi juga menunjukkan kesiapan anak memberikan bantuan sewaktu-waktu diperlukan, diminta ataupun tidak. Demikian pula jika orang tua duduk sebaiknya, anak juga duduk seperti, kecuali sudah tidak tersedia kursi lagi yang bisa diduduki. Jadi kita menghormati kedua orang tua kita. Ketika memang orang tua kita berdiri, kita ikut berdiri dalam suatu pertemuan ataupun dalam suatu sikap yang memang kita tersedia di situ. Ya kita mengikuti apa yang mungkin ketika orang tua kita berdiri maupun orang tua kita duduk, kita ikut duduk. Seperti itu. Untuk adab selanjutnya yaitu
Yang ketiga, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Jangan sampai tetapi perintah-perintahnya seperti apa dulu ya. Di sini dijelaskan apapun perintah orang tua kita, anak harus patuh kecuali perintahnya yang bertentangan dengan syariat Allah. Contohnya, pasti tidak akan mungkin ya orang tua menyuruh anaknya untuk silakan kamu untuk mendatangi si fulan agar rezeki kamu bagus. Contohnya, ataupun yang itu sifatnya bertentangan dengan syariat Allah. Contoh seperti kedukun ataupun itu yang bisa menyimpang ya. Jangan sampai ketika memang orang tua kita mengajak kejelekan, otomatis kita ingatkan dengan baik. Tapi insya Allah Ustadz yakin semua di sini antum semua anak soleh, tidak mungkin kedua orang tua antum akan menjerumuskan antum ke hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat Allah. Dan di mana perintah itu melebihi batas kemampuannya untuk dilaksanakan. Jadi jika terjadi seperti ini, seorang anak harus mencoba semampunya. Ketika memang orang tua untuk menyuruh perintah-perintah Allah, wajib antum ikuti seperti itu. Jadi apabila ketika mengajarkan ke hal yang negatif, tetap antum menolak, tetapi dengan secara sopan, dengan halus. Mohon maaf abi umi, sepertinya hal itu bertentangan dengan syariat Allah. Nah, jadi antum dengan sikap yang baik juga, jangan sampai itu mah ajaran di mana. Jadi kata-kata yang memang itu tidak halus, bahkan tidak baik, tidak sopan terhadap orang, tetapi baik, bersikaplah dengan baik, berucaplah dengan baik ketika memang apabila ada orang tua kita ataupun saudara kita yang lebih tua umurnya mengajarkan kita ke hal-hal yang tidak baik, bahkan itu bertentangan dengan syariat Allah. Dan selanjutnya ada yang keempat, yaitu memenuhi panggilan mereka. Jadi ketika kita dipanggil, fulan, ya abi umi, ke sini sebentar, tapi sambil ada apa sih? Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita memenuhi panggilan mereka dengan secara baik juga. Anak harus segera menjawab panggilan orang tua begitu mendengar suara orang tua memanggilnya. Dalam hal ini anak sedang melaksanakan sholat, kecuali ya misalnya sholat sunnah, ia boleh membatalkan sholat sunnahnya. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat wajib, ya kita keraskan suara kita, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sehingga orang tua kita mengetahui bahwa kita sedang melaksanakan ibadah sholat wajib. Jika orang tua kita memanggil anak kita untuk pulang dan memenuhi, kita harus mengusahakannya. Begitu juga kesempatan pada jangan sampai menunda-nunda gitu. Jadi ketika misalkan kita juga sedang main dengan teman-teman kita sudah ada kesepakatan dengan orang tua kita, apalagi tapi nggak akan mungkin ya lagi saat pandemi seperti ini, nggak mungkin ini mah main di depan misalnya tetangga sebelah. Ketika memang orang tua kita sudah tidak mengizinkan, udah waktunya pulang dan memanggil kita, wajib kita ikuti. Jangan sampai bentar lagi ya mah, tanggung. Diharapkan tetap ada komunikasi yang baik selagi untuk kebaikan antum dan memenuhi panggilan kedua orang tua kita, di mana mungkin kedua orang tua kita juga sedang membutuhkan antum di rumah, sehingga untuk mengusahakan agar segera pulang. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ini ada pepatah ya, membuat anak-anak menurut semua perintah orang tua atau orang lebih tua bisa saja mudah, tetapi apakah mereka melakukannya tanpa rasa hormat? Mengajarkan anak Anda untuk menghormati Anda saudara-saudara lebih tua adalah salah satu aspek paling penting dalam mendidik anak. Jadi ini buat introspeksi buat diri kita sendiri ya, jangan sampai ya ini adalah ajakan untuk memotivasi kita terus berubah, memperbaiki diri kita, akhlak kita yang lebih baik, agar untuk selalu menghormati
orang tua kita maupun yang lebih tua, saudara kita, menyayangi yang lebih kecil, khususnya adik kita. Untuk yang selanjutnya yaitu kelima, merendahkan kepada mereka dengan penuh sayang, tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Ya, seorang anak sealim dan sepintar apapun tetap harus takzim kepada kedua orang tua kita. Ia harus menyayangi orang tua meskipun dahulu mungkin mereka kurang bisa memenuhi keinginan-keinginan kita. Seseorang atau seorang anak harus selalu mengerti keadaan orang tua, baik yang menyangkut kekuatan fisik, kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Jangan sampai kita juga apa yang kita inginkan membuat kesal orang tua kita. Jangan sampai kita membuat marah atau bisa menyusahkan. Sedang kondisi saat ini misalkan antum kekeh pingin sesuatu yang memang antum dapatkan, contohnya hobi antum apa yang sesuatu yang antum inginkan, antum meminta ke orang tua antum, tapi kondisi sedang mungkin abi antum belum punya keuangan yang pas sehingga untuk menunda dulu keinginan antum. Sebaiknya antum juga tetap merendahkan sikap antum terhadap orang tua antum, dan antum harus memahami kondisi keadaan keluarga antum, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi seorang anak itu harus selalu mengerti bahwa dahulu orang tua mengasuh dan membesarkannya itu tanpa kenal lelah dan selalu menyayangi. Jangan sampai kita diminta bantuan sama abi umi, fulan minta tolong ya, boleh minta tolong ke warung belikan bumbu dapur misalkan. Baik umi, ya pertama ya siap umi. Oh iya fulan, langsung setelah itu bantuin abi umi ini ya, ngambil ini di pelanggan, ataupun misalkan meminta abi umi kondisi sedang air tidak mengalir di rumah, belikan air. Baik umi, pas yang ketiga kalinya diminta lagi, umi bentar ya, ke aku terus capek nih. Mudah-mudahan antum tidak melakukan seperti itu, tapi dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah, antum justru dalam saat kondisi seperti ini antum bisa membantu pekerjaan abi umi antum selama di rumah. Bahkan antum sangat antusias, apalagi selain itu juga mungkin yang biasanya abi umi antum misalkan lagi daring pekerjaan rumah itu mencuci piring, mencuci baju, mencuci mengepel lantai, justru harusnya ya selagi antum masih berkesempatan di rumah, antum bisa membantu dengan tanpa rasa lelah, rasa capek, bahkan bisa membuat bahagia abi umi antum selama di rumah. Jangan sampai ini kebaliknya, udah mah di rumah disuruh ini nggak mau, disuruh belanja ke warung nggak mau, ataupun misalnya disuruh belajar, disuruh membantu mencuci piring, antum nggak mau. Itu nazumidalik, mudah-mudahan tidak ada ya. Selamat antum di rumah bisa melaksanakan dan membantu aktivitas yang menjadi harusnya memang antum, kewajiban antum membantu orang tua, yang baik mencuci piring, mencuci baju, mencuci lantai. Menjadi kemandirian antum juga nantinya kelak selagi antum sekarang masih usia remaja, nanti suatu saat juga antum akan mengalami ketika memang antum sudah berumah tangga. Itu ambil pelajaran dari setiap kejadian keadaan, akan antum rasakan ketika nanti menjadi
kepala keluarga. Nah, momennya nih saat ini antum belajar apa yang menjadi kewajiban orang tua selama di rumah ya antum laksanakan. Tidak hanya untuk belajar tetapi membantu menolong aktivitas abi umi antum selama di rumah. Jadi meringankan pekerjaan yang ada di rumah. Contohnya tadi ya itu. Nah, nanti ada tayangan-tayangan video juga yang ingin Ustadz lihatkan ya, mungkin nanti antum bisa menyaksikan. Yang sekarang untuk yang ketujuh yaitu tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Jadi seorang anak harus selalu berprasangka baik kepada orang tua. Jika memang ada sesuatu yang sifatnya ini memang harus antum kerjakan, ya antum kerjakan. Orang tua antum minta laksanakan, laksanakan. Jadi itu adalah cerminan bagi seorang muslim, kita yang senantiasa belajar untuk senantiasa memperbaiki diri agar bagaimana sih beradab kita kepada kedua orang tua kita. Dan yang tentunya jika memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, anak tentu boleh menanyakan dengan kalimat pertanyaan yang baik dan tidak menunjukkan rasa curiga. Selain itu, anak juga tidak boleh membangkang perintah-perintahnya sebab mematuhi orang tua hukumnya wajib. Jadi jangan sampai antum punya rasa curiga kepada kedua orang tua antum dan memandangnya itu seperti apa gitu kepada mereka. Bahkan membangkang. Abi umi itu apa sih maunya? Itu kan sifat yang memang membangkang, walaupun tetapi boleh sesuatu yang perlu kita tanyakan abi umi dengan cara yang baik. Jangan sampai ya kita berprasangka buruk juga, berpandangan kepada kedua orang tua kita dengan memiliki sifat yang tidak baik, tidak ahsan, mencerminkan seorang muslim tentunya. Nah, di sini ada tayangan, mungkin Ustadz ingin menampilkan ya. Silakan. Ini hadir semuanya, masih hadir kan? Bentar, jangan menunggu senyum itu hilang, berbaktilah kepadanya. Lihat dengan gambar yang berikut, sungguh sangat bahagia, sangat bangga kedua orang tua antum apabila anaknya pasti berbuat baik, ahsan terhadap mereka, berbakti. Jangan sampai senyuman ini malah menjadi cemberutan buat mereka dengan sikap yang antumnya adalah sikap yang membangkang, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua antum. Maka dari itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua antum di rumah. Dari kisah tadi, perjalanan mungkin sejak orang tua antum dari melahirkan, sejak dalam kandungan 9 bulan, kesana kemari, abi membanting tulang untuk mencari nafkah, umi antum bersifat payah dengan sangat ringannya sambil bekerja membereskan pekerjaan di rumah, sedangkan antum di dalam kandungan. Mudah-mudahan kedap-kedip ya seperti itulah kehidupan kita ya. Bagaimana nanti suatu saat nanti kita juga bakal mengalami halnya apa yang menjadi pengalaman orang tua antum semasa sekarang itu. Ketika orang tua antum mendidik antum, menyekolahkan antum, maka manfaatkanlah waktu itu, waktunya belajar, antum manfaatkan untuk belajar. Waktunya belajar untuk ngaji, manfaatkan waktunya untuk mengaji. Waktunya untuk berbakti, membantu pekerjaan orang tua di rumah, manfaatkan waktunya pekerjaan itu untuk antum melaksanakan, antum kerjakan selagi orang tua antum masih bisa. Dan yuk kita bersama-sama di sini Ustadz
mengajak antum yang mungkin masih hadir di rumah ya, yang belum hadir ke asrama, jadikan pelajaran, manfaatkan birrul walidain antum, manfaatkan waktu antum selama di rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua antum. Ketika memang nanti antum sudah ke asrama, tetap antum dengan bagaimana cara menyikapinya, ya antum belajar yang baik, belajar yang istiqomah, baik ngaji, akademik, mengikuti kegiatan asrama, seperti itu. Kalau di rumah, yaitu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika antum luang, tidak hanya saja bersantai karena menunggu pembelajaran di akademik jam 7 misalkan, antum pada salat subuh bantu mencuci piring, pekerjaan abi umi, mengepel atau mencuci baju, atau bagi-bagi tugas misalkan. Yang biasanya mungkin abi umi mencuci piring, ya antum bilang izin, abi umi izin untuk hari ini dan kedepannya biar saya yang mengerjakan aktivitas ini atau menggantikan. Itu bisa juga menjadi sebagai panutan antum. Jadikanlah senyuman orang tua itu menjadi kebahagiaan. Jangan sampai, dan juga jangan sampai sebaliknya gitu ya. Ya Ustadz harapkan seperti itu. Mungkin mudah-mudahan dengan materi adab matrikulasi ini, adab terhadap orang tua, mudah-mudahan antum di rumah bisa mengaplikasikan selama di rumah maupun nanti ketika sudah masuk ke pondok, menjadi wasilah baik buat diri Ustadz sendiri, buat antum semuanya. Semoga menjadi amal soleh, karena 3 amal yang tidak akan terputus hingga akhir kiamat. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Selain mendoakan saja ya, tapi dengan berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua pun itu tidak akan terputus. Jadi kembali lagi kepada antum, kedua orang tua antum, jadi sebagai amal soleh buat antum semuanya. Mudah-mudahan itu saja materi yang Ustadz sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik buat diri Ustadz, buat antum semuanya, buat keluarga. Ustadz berpesan hanya bisa itu kepada antum semuanya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz tadi sampaikan jadi wasilah buat Ustadz, buat antum semuanya di rumah. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri dengan baca alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga antum di rumah ya. Ya, Salam. Syukran, Ustadz. Sama-sama. Afan.